Baik, kita mulai saja untuk webinar kali ini. Sebelumnya, kenalkan nama saya Muhammad Ferdi Fawas dari Universitas Ankom Yogyakarta. Sekarang saya menjadi pemateri webinar di MSIB Bisa AI, yaitu dengan judul Dasar Visualisasi Data dengan Google Locker untuk pemula ya. Oke. Eh, Sebentar ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah, sebelum masuk ke praktik data, visualisasi data, kita mengenal dulu apa itu visualisasi data. Nah, visualisasi data itu adalah proses menampilkan data dalam bentuk grafis seperti bagan, peta, atau diagram untuk membantu memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi dengan lebih jelas dan efektif. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat dicerna secara visual, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan. Nah, itu adalah penjelasan dari data visualisasi. Apa itu data visualisasi? Oke, baik, selanjutnya ada mengapa visualisasi data penting. Nah, pentingnya visualisasi data adalah pemahaman yang lebih baik. Nah, membantu kita mengenali pola, tren, atau anomali yang sulit dilihat dalam tabel atau teks. Nah, selanjutnya itu komunikasi yang efektif. Nah, tentunya visualisasi ini memudahkan komunikasi data yang kompleks kepada audiens yang tidak memiliki latar belakang teknis. Selanjutnya yaitu pembuatan keputusan yang cepat, memberikan informasi yang relevan dengan cepat sehingga memudahkan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya yaitu tren, identifikasi tren dan outlier. Nah, mengidentifikasi pola berulang atau data yang menyimpang dari norma. Itulah mengapa visualisasi data itu penting. Oke, baik. Selanjutnya itu ada alat atau aplikasi visualisasi data. Nah, berikut ada beberapa aplikasi atau alat yang populer saat ini, yaitu yang pertama ada Microsoft Excel. Nah, kelebihan di Microsoft Excel ini adalah mudah digunakan, cocok untuk data yang sederhana. Nah, fiturnya ada apa aja sih di Microsoft Excel? Nah, fiturnya ada pembuatan grafik seperti pie chart, bar chart, dan scatter plot. Selanjutnya itu ada Tableau. Nah, kelebihannya apa sih dari Tableau ini? Nah, yang pertama adalah interaktif, kemampuan analitik yang kuat. Nah, itu dia kelebihannya. Fitur yang ada di dalam Tableau itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah dashboard dinamis. Nah, terus koneksi langsung ke berbagai sumber data. Yang selanjutnya adalah Google Data Studio. Kelebihannya dari Google Data Studio ini, dia gratis dan mudah diintegrasikan dengan produk Google lainnya. Fiturnya ada apa aja? Nah, fiturnya ada laporan berbasis web, berbagai laporan dengan mudah. Itu adalah fiturnya. Nah, selanjutnya yaitu Google Looker yang akan kita gunakan untuk saat ini. Nah, kelebihan dari Google Looker ini adalah berfokus pada pemodelan data dan visualisasi dengan pendekatan berbasis SQL. Fiturnya ada apa aja sih dalam Google Looker ini? Yaitu pembuatan dashboard yang canggih,
kemampuan kolaborasi. Jadi kita bisa berkolaborasi antar tim. Jadi kita bisa menggunakan Google Locker sebagai visualisasi data per timnya itu. Terus selanjutnya yaitu pembuatan laporan interaktif. Nah, itu dia adalah alat atau aplikasi untuk visualisasi data dan penjelasannya. Kelebihan dan fitur-fiturnya ada apa aja. Baik, selanjutnya kita ke tahap pengenalan Google Looker dan fitur utama. Google Looker adalah platform visualisasi data berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk membuat laporan, dashboard, dan visualisasi data yang menarik dengan cara intuitif. Google Looker memungkinkan pengguna menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan menyajikan dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Nah, ada apa aja sih dalam fitur utama Google Looker ini? Tadi yang pertama adalah konektivitas. Konektivitas ini terintegrasi dengan berbagai database dan sumber data seperti BigQuery. Itu adalah fitur yang pertama. Yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi ini memudahkan antar tim karena berbasis cloud yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya yaitu adalah interaktivitas. Nah, menyediakan visualisasi data yang dinamis dan interaktif. Yang terakhir adalah kemudahan pengguna. Tentu saja Google Looker ini adalah mudah digunakan untuk sebagai visualisasi data bagi pemula. Memiliki antarmuka yang user friendly. Nah, sangat betul untuk Google Looker ini untuk pemula. Baik, selanjutnya itu ada jenis visualisasi data yang umum digunakan dan kapan sebaiknya menggunakannya. Pertama ada bar chart atau diagram batang. Definisi bar chart menggunakan batang horizontal atau vertikal untuk mempresentasikan data dalam kategori tertentu. Setiap batang menunjukkan nilai suatu kategori berdasarkan tinggi atau panjangnya. Kegunaan bar chart adalah membandingkan data antar kategori, menampilkan data diskrit seperti penjualan produk, jumlah pelanggan, atau pendapatan per bulan. Contohnya, membandingkan penjualan produk A, B, dan C di bulan sekian hingga sekian. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada line chart. Line chart atau diagram garis. Definisi line chart menghubungkan serangkaian data dengan garis untuk menunjukkan perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Kegunaan line chart ini apa sih? Kegunaan line chart adalah memvisualisasikan tren data yang berkelanjutan atau disebut time series. Terus membandingkan tren antara beberapa kategori. Contohnya yaitu melihat tren penjualan produk A dari bulan sekian hingga bulan sekian untuk memahami pola kenaikan atau penurunan. Selanjutnya yaitu pie chart atau diagram lingkaran. Definisi pie chart menunjukkan proporsi data sebagai bagian dari keseluruhan dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi segmen.
kegunaan dari pie chart ini apa sih? Nah, untuk menampilkan kegunaannya adalah untuk menampilkan distribusi persentase dari kategori tertentu. Contohnya, proporsi penjualan masing-masing produk di bulan sekian berapa persen untuk produk A. Nah, terus untuk produk B berapa persen dan produk C berapa persen. Seperti itu pie chart. Nanti kita akan praktikkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada scatter plot. Scatter plot atau diagram sebar. Nah, definisi scatter plot menggunakan titik-titik untuk mempresentasikan hubungan antara dua variabel. Nah, dua variabel ini variabel X dan Y. Seperti itu. Kegunaannya ialah menganalisis hubungan atau korelasi antara dua variabel, yaitu X dan Y. Terus selanjutnya menentukan pola atau outlier dalam data. Contohnya, melihat hubungan antara produk dengan volume penjualan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada histogram. Definisi histogram mirip dengan bar chart, tetapi digunakan untuk data kuantitatif. Batangnya menunjukkan distribusi frekuensi suatu nilai dalam interval tertentu. Kegunaannya menampilkan distribusi data kuantitatif, menganalisis kepadatan atau pola distribusi dalam data. Contoh, distribusi skor tes dari 100 siswa dalam interval tertentu. Seperti itu. Contoh untuk histogram. Selanjutnya yaitu ada heat map. Nah, definisi heat map adalah visualisasi data dalam bentuk matriks berwarna untuk menunjukkan intensitas atau hubungan antar variabel. Nah, kegunaan dari heat map itu apa aja sih? Yaitu menganalisis hubungan antara beberapa variabel, menemukan area dengan intensitas tinggi atau rendah. Contohnya, memvisualisasikan performa cabang toko di berbagai lokasi berdasarkan bulan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada area chart. Definisi area chart adalah variasi dari line chart, tetapi area di bawah garis diisi dengan warna untuk menekan volume total. Kegunaan area chart menunjukkan perubahan total dari waktu ke waktu, membandingkan kontribusi beberapa kategori terhadap total keseluruhan. Contohnya, menganalisis kontribusi penjualan setiap produk terhadap total penjualan selama beberapa bulan. Baik, selanjutnya yaitu ada bubble chart. Bubble chart kita definisikan adalah variasi dari scatter plot yang menggunakan ukuran gelembung untuk mempresentasikan dimensi tambahan. Kegunaan dari bubble chart ini yaitu untuk data yang memerlukan penekanan pada ukuran suatu atribut, menganalisis hubungan tiga variabel. Itu adalah kegunaan dari bubble chart. Selanjutnya yaitu ada box plot atau diagram kotak. Definisi dari box plot adalah visualisasi distribusi data yang menampilkan nilai minimum, maksimum, kuartil, dan median. Itu adalah definisi box plot. Nah, kegunaan dari box plot ini memahami distribusi data dan identifikasi outlier.
membandingkan distribusi beberapa kelompok. Contohnya, membandingkan distribusi pendapatan pelanggan di beberapa lokasi. Itu adalah penjelasan dari beberapa jenis visualisasi data yang umum dan kapan sebaiknya digunakan. Baik, slide selanjutnya. Nah, kita sudah tahu nih jenis-jenisnya apa saja dalam visualisasi data kan. Nah, kita belum bisa menentukan bagaimana memilih visualisasi yang tepat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana sih kita memilih visualisasi yang tepat untuk membuat dashboard laporan. Nah, yang pertama ada perbandingan. Nah, perbandingan itu biasanya menggunakan bar chart atau kolom chart seperti yang tadi. Nah, jikalau kita menginginkan melihat tren pada data tersebut, nah, gunakanlah line chart atau area chart. Itu berfungsi untuk tren. Nah, proporsi. Nah, proporsi ini biasa digunakan untuk pie chart atau stacked bar chart. Nah, gitu. Uh, Jikalau kita mau melihat hubungan dalam visualisasi data, gunakanlah scatter plot atau bubble chart. Nah, selanjutnya yaitu distribusi. Nah, distribusi ini kita gunakan jenis histogram atau box plot. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan menggunakan Google Looker. Sebentar. Baik, kita lanjutkan sebagai praktek Google Looker ya. Yaitu kita cari terlebih dahulu ya Google Looker di Google. Kita gunakan Google Looker ini sebagai visualisasi data. Oke, setelah dicari, nah kita langsung melihat icon plus. Nah, icon plus ini untuk menambahkan atau membuat sebuah visualisasi data terbaru. Nah, kita buat. Oke, sudah ya. Oke, sudah muncul nih. Nah, kita bisa memasukkan beberapa dataset dari Google Looker, Google Analytics, dan yang lainnya. Google Sheet pun bisa. Nah, kita di sini upload dari file saja ya. Kita upload dari file yaitu data penjualan.
Nah, setelah ditambahkan data penjualan, di sini nanti akan ada status setelah di-upload. Kita harus menamakan filenya atau berbentuk file CSV untuk memvisualisasikan data di Google Looker. Dikarenakan jikalau file XLS ini dia tidak bisa. Sudah standarnya dari Google Looker yaitu CSV. Tadi seperti di depan yang sebelum menambahkan file di situ ada tulisan CSV. Nah, kita tambahkan di sini. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya pertama kan di sini masih kosong ya dashboardnya. Tapi kita kenalan dulu yuk sama ininya, sama fiturnya ada apa aja kan. Nah, pertama ada file, ada edit, ada view, ada insert, ada page, ada arrange, ada resource, ada help. Nah, itu adalah fiturnya. Nah, fiturnya ada apa lagi sih? Di sini ada add page atau tambahkan page terbaru gitu kan. Nah, add data, menambahkan data lagi. Nah, add chart. Nah, kita ini add chart itu kita menambahkan chartnya mau apa? Seperti ini. Nanti kita akan latihan. Nah, selanjutnya itu ada komunitas visualisasi, add control, masukkan link atau URL, atau kita bisa menambahkan foto dari file. Kita juga bisa menulisnya dan membuat vektor dan membuat kotak dan yang lainnya seperti rectangle. Di sini juga kita bisa menentukan tema sesuai keinginan kita. Oke, baik, kita langsung praktekkan. Pertama adalah kita tambahkan add chart dengan yaitu kita memilih bar chart sebagai penjualan bar chart. Ini bar chart sebagai penjualan setiap produk per bulan. Nah, kita pilih bar chart di sini. Oke. Nah, jadi bar chart di sini kita akan melihat dari bulan Januari hingga Mei dari produk A hingga C seperti itu. Kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini untuk men-setup visualisasi datanya. Di sini dimensionnya benar, di bawahnya itu ada bulan, variabel Y-nya ya kan. Nah, di sini kita bulan ya kan. Selanjutnya di sampingnya itu kita akan menentukan volume penjualan setiap bulannya dari produk A, B, dan C. Oke, kita tambahkan lagi di sini untuk menambahkan volume penjualannya. Tambahkan produk A seperti ini. Tambahkan lagi produk B seperti ini. Kita tambahkan lagi produk C. Oke, jadi seperti ini visualisasi data menggunakan Google Looker ya kan. Terdapat bahwa pada bulan Januari itu produk A volume penjualannya sangat tinggi,
yaitu 500 gitu kan. Dan untuk produk B yaitu ada 300, produk C sebentar, salah ternyata. Kita produk B-nya menambahkan 2 kali. Produk C. Nah, produk C-nya itu ada 200 volume penjualan. Nah, selanjutnya itu bulan Februari. Nah, bulan Februari ini ada produk A-nya 450. Produk B-nya itu 350, produk C-nya 250. Bulan Maret produk A 550, produk B 400, produk C 300. Produk bulan April itu ada produk A 600 volume penjualan, produk B 500 volume penjualan, produk C 400 volume penjualan. Nah, di bulan Mei ini dia volume penjualannya paling tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama itu produk A-nya ada 650, produk B-nya 550, produk C-nya ada 450. Nah, di sini kita bisa melihat secara detail berapa volume penjualan dari setiap produknya. Maka Google Looker ini sangat mudah dipahami untuk pemula. Jadi baik dan nyaman digunakan. Nah, setelah bar chart, kita akan menambahkan lagi chartnya gitu kan. Chartnya yaitu kita tambahkan line chart ya, line chart kita tambahkan atau time series. Nah, time series juga bisa nih. Kita lihat time series dulu ya, time series. Oke, nah, sebentar. Oh, tidak bisa guys, karena datanya terlalu sedikit ya. Datanya terlalu sedikit, sorry. Kita lanjut ke line chart aja dulu, terlebih dahulu. Nah, line chartnya seperti ini. Oke, sebentar. Kita tambahkan seperti tadi ya. Itu pertama ada produk A, terus produk B, terus produk C. Nah, seperti ini bentuk dari visualisasi data line chart ya. Sebentar, saya rapikan terlebih dahulu. Nah, dari dua chart ini kita bisa melihat visualisasinya dan perbedaannya. Nah, di line chart ini dia bisa langsung 3 di bulan Januari itu. Jadi tidak satu-satu seperti bar chart ini. Ternyata produk A itu lebih unggul dibandingkan yang lainnya, dan produk C itu penjualannya masih menaik tapi masih jumlah sedikit volume penjualannya. Di sini juga kita bisa mengatur, mengatur stylenya ya. Tentu data visualisasi kita harus membuat menarik para penglihat gitu kan.
Di sini kita bisa mengatur warnanya, terus barnya mau berapa. Nanti barnya ini bisa kita tambahkan lagi jika sampai bulan Desember. Nah, itu bisa kita tambahkan gitu di barsnya. Ini kan kita datanya hanya sampai Mei, jadi kita datanya barsnya cuma sedikit. Kita bisa mengubah warna di sini, kita menggunakan single, double gitu kan, seperti itu. Nah, kita ini juga bisa mengubah colornya, seperti warna yang ingin disesuaikan, seperti itu, mau biru, hitam, dan yang lainnya. Bisa kita mengukur fontnya juga, nah, seperti itu. Karena waktunya terbatas, jadi kita cepatkan ya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pie chart. Nah, kita menggunakan pie chart untuk proporsi penjualan setiap produk pada bulan tertentu. Nah, kita pakai pie chart yang ini. Ini donut chart, ini pie chart. Jadi beda. Oke, selanjutnya tuh. Sudah bulan. Nah, bulan. Jadi kita lihat di bulan Januari kita tambahkan produk A. Sebentar. Oh, ini produk A. Nah, terlihat sudah pie chart itu menentukan produk A di bulan Januari. Seperti itu. Sebentar kita ini di sini bisa menyesuaikan keinginan kalian ya. Nah, seperti ini untuk pie chartnya. Terdapat di bulan Januari itu pendapatan volumenya masih 18% gitu kan. Jadi volume penjualannya masih sedikit di bulan Januari, terus di bulan Februari itu ada 16%, terus bulan Maret itu ada 20%, untuk bulan Mei itu ada 23%, dan untuk April itu ada 21%. Nah, jadi di pie chart ini kita bisa menentukan persenan atau proporsi dalam volume penjualan. Ternyata volume penjualan di bulan Mei yang paling meningkat sekitar 23% atau 650 volume penjualan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan di sini, menambahkan teks. Nah, teksnya di sini kita tambahkan, terserah kalian mau menambahkan apa saja. Saya menambahkan bar chart. Nah, bisa sesuai diaturkan namanya, ukurannya berapa. Seperti itu. Chart. Fontnya juga bisa diganti.
Fontnya hanya bisa diganti. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita namakan line chart. Nah, di sini di bawah sebentar. Terlalu besar ya. 60 terlalu besar, 40 saja. Oke, cukup. 40. Oke. Sebentar. Line chart. Nah, seperti itu ya, guys. Seperti itu ya. Jadi untuk visualisasi data di Google Looker ini sangat sederhana, mudah, dan nyaman untuk bagi pemula gitu kan. Sangat mudah untuk pemula. Kita tambahkan logonya, logo perusahaan. Contoh logo perusahaan. Oke. Kita tambahkan logo. Seperti itu. Sudah ya, sudah jadi ya. Dikarenakan memang ini masih tahap pemula, ya diwajarkan saja masih seperti ini. Nanti jika kalian atau semuanya belajar lebih dalam untuk visualisasi data, pasti bisa membuatnya lebih menarik. Dikarenakan di sini webinar untuk pemula, gitu kan. Jadi kita diajarkan dari awal seperti itu. Oke, selanjutnya sudah ya. Untuk visualisasi data di Google Looker itu bisa di download sebagai PDF itu, dan bisa di share link juga, di share link di sini. Kenapa bisa di share link tadi? Karena open itu kan, open buat untuk tim. Jadi Google Looker ini sangat nyaman ya. Baik, sudah ya untuk webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ingin memperdalam dalam visualisasi data itu banyak ya di sumber-sumber internet sekarang. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Jika ada salah, mohon maaf juga. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.